Dipersilakan. Ya. Jangan kalau dia diundang makan karena seorang tokoh dukun. Ya. Dia boleh makan. Ya, bagaimana kalau seandainya kita diundang oleh seorang tokoh dan dia seorang dukun? Ya, tokoh dukun. Apakah kita boleh datang atau bahkan mungkin makan di tempat dia sebagaimana dia mengundang kita? Para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, menghadiri undangan yang mungkin secara umum adalah orang-orang kafir. Kita akan bicara tentang hukum secara umum dulu. Kalau seandainya kita diundang oleh orang di luar Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafirun untuk diundang makan, apakah kita boleh datang? Jawabannya boleh. Sepanjang acara tersebut bukan acara kesyirikan, dan sepanjang apa yang dia suguhkan, dia hidangkan adalah sesuatu yang halal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang oleh seorang Yahudi untuk acara makan, dan tidak hanya Nabi, sebagian sahabat pun juga ikut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan beliau makan sebagaimana yang dihidangkan dari sesuatu yang halal. Dan Rasulullah tidak bertanya terhadap makanan tersebut disembelih dengan bismillah ataupun tidak, ya, dan seterusnya. Jadi beliau datang ya sebagaimana beliau diundang. Maka itu menunjukkan bahwasanya secara umum menghadiri undangan dari orang-orang kafirun, kalau acara-acara makan biasa begitu, hukumnya boleh, ya, tidak masalah. Kalau kebetulan dia dukun, ya, tapi dia mungkin beragama Islam, ya, mungkin bisa dikatakan orang kafir lebih buruk dibandingkan dengan dirinya, dengan dukun tersebut. Maka kalau seandainya dia mengundang makan, ya kita datang. Ya, sepanjang bukan acara kesyirikan, bukan acara kebid'ahan, dan makanan pun ya makanan yang sifatnya halal sebagaimana yang kita ketahui. Itu makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Tidak masalah. Ya, dan kita tidak ada kewajiban bertanya kepada si dukun tersebut, ya, tidak bertanya ini disembelih dengan baca bismillah ataupun tidak, ataupun seterusnya, karena kita yakin ya sebagai seorang muslim, orang Islam, ya secara umum dia membeli makanan atau daging tersebut yang halal, kalaupun dia menyembelih dengan membaca bismillah sebagaimana kita menyembelih. Naam, Allahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan. Ya. Kalau kita sholat tarawih dan itu yang maju jadi imam adalah seorang itu, dan kita langsung memutuskan untuk balik menjadi sholat tarawih berjamaah di masjid dan untuk sholat di rumah. Gimana yang seperti itu? Ya. Apakah boleh kita bermakmum kepada seorang dukun yang jelas kedukunannya, jelas kesyirikan yang dilakukan? Kesyirikannya pun bukan kesyirikan yang kecil, tapi kesyirikan yang besar. Prakteknya kita ketahui dia memberikan sesajian, datang ke tempat-tempat keramat, batu-batuan, pohon-pohonan, berteman juga dengan setan dari kalangan jin, dan seterusnya. Prakteknya memang praktek perdukunan dan syiriknya syirik besar. Maka tidak boleh kita berimam kepadanya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat kita kalau berimam kepada seorang dukun yang melakukan kesyirikan besar, karena dia telah kafir, ya, atau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jadi yang kita lakukan, kalau seandainya ada masjid yang lain, ya kita datang ke masjid yang lain yang lebih aman. Kalaupun betul-betul jauh dan tidak didapatkan, tidak masalah kita sholat tarawih di rumah. Ya, karena sholat tarawih ini pertama hukumnya sunnah, berjamaah pun juga hukumnya sunnah, bukan merupakan kewajiban.
Kita tarawih di rumah tidak masalah. Dalam kondisi ketika kita tidak mendapatkan lagi masjid yang betul-betul untuk bisa kita sholat berjamaah tarawih di situ. Ya, yang ada pun dari dukun. Ya, dan itulah di masyarakat kita. Mereka tidak memperhatikan tentang masalah siapa imamnya. Ya, yang penting mungkin tokoh, orang tua, dah nek aki nek datuk, atau dia memang asalnya dari situ, ataupun bahkan kebetulan dia pernah haji, pernah umrah, ya, atau dia dianggap orang punya keistimewaan dibandingkan dengan yang lain karena dia tadi itu orang pintar. Jadi dikiranya jadi imam tuh harus orang pintar, maksudnya dukun, harus pintar sih jadi imam. Adaan pintar, ayah nak jadi imam, ya. Nah, baik, masih ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.